Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah DJ Farah. Apa kabar, Farah? Hai, kabar baik. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu pulang dari sini waktu itu ada kejadian aneh-aneh? Enggak? Aman? Aman? Saya ingat kok nggak aman. Aman ya? Oke, kamu pernah punya pengalaman lagi nggak yang horor, menyeramkan, Pengalaman mistis horor gitu? yang masih keinget sih paling waktu itu pas aku lagi syuting program horor di sebelah, di stasiun sebelah. Aku ada adegan di mana aku harus nunggu di salah satu tempat yang katanya angker, emang itu di Pulau Seribu, tempat di eksekusinya apa tuh kayak tahanan narkoba, iya tahanan dari luar gitu. Jadi ada suatu kejadian eksekusi di sana dan katanya arwahnya itu gentayangan di sana. Waktu itu kita lagi syuting di sana, aku disuruh nunggu di spot yang pojok-pojokan gitu. Ditanya berani nggak? Soalnya kamu bakal sendirian dulu, berani gitu aku bilang. Soalnya aku emang sebenarnya nggak setakutan itu orangnya. Tiba-tiba aku pingsan beneran dong di sana setelah ngelihat bayangan sekelebat gitu, pingsan beneran. Padahal aku lagi sendirian. Bayangannya seperti apa bentuknya? Seperti yang digambarkan sama orang yang dieksekusi itu. Jadi kan ada petugasnya di sana. Dia tuh menggambarkan orang yang dieksekusi itu orang Nigeria gitu, yang tinggi, botak. Bayangannya tuh kayak gitu, terus aku pingsan. Nggak sadar, hilang aja? Iya, hilang aja. Bangun-bangun udah ditolongin kru. Aduh, katanya berani, katanya. Itu mudah-mudahan nggak keulang lagi ya. Tiba-tiba black out gitu, mudah-mudahan malam hari ini nggak pingsan lagi. Dan udah nggak ngambil ya. syuting horor-horor yang kayak gitu, jangan sampai deh. Oke, kita segera ketemu dengan partisipasi kita yang pertama ya, Far. Oke. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku mendalami ilmu gaib setelah dia memiliki rasa dendam. Malam hari ini kami akan manggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Lutfi. Selamat malam Lutfi. Selamat malam juga. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya dulu sering dianiaya sama kawan-kawan masih sekolah kan. Terus dihina, dipukul sampai saya nggak berani sekolah lagi, putus sekolah, dari keroyok. Terus saya ya cari ilmu kebal segala macam untuk membalas dendam. Cara belajarnya seperti apa? Ada yang diisi lah, yang diisi dari mimpi juga ada. Diisi maksudnya Anda datang ke sebuah tempat, tiba-tiba Iya, langsung diisi atau ada ritual yang dilakukan? Datang ke tempat orang pintar. Aha. Orang pintar itu bapak angkat juga. Oke, ngapain Anda di sana? Ya dibaca-bacain, dimandiin kembang, mandiin pakai mayang. Mayang? Itu yang pinang itu mayang. Oke, jadi dimandiin. Terus isi ke dalam tubuh. Saya udah sering kali jatuh dari kendaraan, ditabrak nggak apa-apa, nggak luka, nggak apa-apa. Pernah ada yang coba untuk melukai Anda nggak dengan senjata tajam ataupun Udah apa? pernah. Dan nggak berhasil? Nggak apa-apa. Oke, lalu apa yang membuat Anda datang malam hari ini? Saya ingin membuang semua. Kenapa harus dibuang? Karena ini nggak bagus. Bagi saya sekarang susah mencari rezeki, mencari nafkah. Dan menurut Anda ada kaitannya dengan ilmu yang Anda punya? Iya. Pernah merasa terancam karena punya ilmu seperti ini? Sering. Kayak gimana kejadiannya? Ya, kebanyakan orang mau ngetes. Oke, waktu mereka ngetes gitu apa yang terjadi? Mereka mau ngetes tapi nggak berani. Lihat muka saya aja udah takut dia. Jadi nggak pernah kejadian? Nggak pernah. Saya pernah ditusuk sekali tapi nggak apa-apa. Makanya malam hari mau melepas semua ya? Iya. Baik, mudah-mudahan tujuan Mas Lutfi bisa tercapai malam hari ini di Menembus Mata Batin. Kami akan ajak langsung Mas Lutfi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lutfi, dengan tanggal lahir 16 Juni 1980 dan nomor rumah 22. Sosok yang sangat sabar dan penuh pendirian. Saya merasakan masa lalunya penuh penderitaan. Penderitaan yang dirasakan oleh Lutfi berujung dendam. Saya melihat sosok Lutfi memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ilmu yang dimilikinya, dan karena ia sakit hati atas masa lalunya yang penuh penderitaan. Saya melihat banyak yang tidak menyukai sosok Lutfi karena ilmunya dan tega menyakiti orang lain. Saya melihat dalam mata batin saya ada sosok laki-laki. Kepalanya buntung dan menyeramkan, tanpa tangan dan kaki. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Lutfi, dengan tanggal lahir 16 bulan 6 1980 dan nomor rumah 22. Lutfi mendalami ilmu gaib, ilmu kebal. Awalnya karena dendam, sakit hati, pernah dikeroyok dan dibully di sekolah. Nah, tapi setelah mendapatkan ilmu kebal ini justru semua orang rasanya seperti membenci. Iya. Bahkan belakangan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Makanya datang Iya, ke sini benar. untuk melepas ilmu yang pernah dimiliki ya. Iya. Gimana? Iya, walaupun Lutfi dahulu kala dikucilkan, saya juga merasa sampai sekarang Mas Lutfi juga masih dibully di sosial media. Itu yang saya lihat dalam penglihatan batin saya. Dan saya merasakan Lutfi bahwa sebenarnya lagi menjalani status yang mungkin bisa dibilang cinta terlarang seperti Iya, itu. iya, iya. Ah, maksud cinta terlarang? Artinya saya melihat dalam mata batin saya, Lutfi berpacaran dengan istri orang. Iya. Itu istri saya sekarang. Itu Ini udah punya anak satu sama dia. tapi masih statusnya suami orang. Iya. Tapi mereka udah dibilang cerai juga belum gitu ya. Istri orang, masih Jadi- istri orang. Mas Lutfi punya anak dengan istri orang. Suaminya tahu? Tahu. Dia kan sama suaminya nggak lagi, maksudnya tuh nggak ada hubungan apa-apa lagi, cuman belum cerai. Masih tinggal bareng? Enggak, Masih berhubungan? enggak. Kenapa nggak diurus gitu surat-surat Iya. cerainya? Iya, cuman dia belum diurus surat cerainya. Tapi kan udah berlangsung lama sampai punya anak. Hah? Itu gimana lah? Ya suaminya tuh nggak mau urus cerai, surat cerai karena kan mahal kalau di luar negeri. Oh, oke. Suaminya di luar negeri? Istri saya juga di luar negeri. Oke. Jadi Mas Lutfi sendirian di sini? Iya, saya bolak-balik Anak di? Hong Kong. Hong Kong. Jadi semua kejadian ini semuanya berada di Asia Timur ya sebenarnya. Jadi saya merasakan di kepala saya tuh seperti ini agak bahaya sih, bermain di ranah dan zona pernikahan orang. Itu tidak oke. Ada hukumnya sih. Ada hukumnya Ada ya. hukum yang mengatur soal itu. Iya. Kalau misalnya berhubungan dengan istri orang, ya, dan itu terbukti secara hukum, itu ada pidananya sih. Iya. Itu tapi ya bener juga ya, kenapa nggak diurus itu? Agak mahal. Mahal alasannya. Alasannya. Selain itu juga saya merasakan Mas Lutfi, kita melanjut lagi ke ranah spiritual. Saya melihat bahwa Mas Lutfi dalam mata batin saya adalah sosok yang ganas dan mempunyai ilmu kebal terhadap sesuatu benda tajam. Nggak bisa ditusuk, nggak dipukul gitu? Iya, nggak bisa ditusuk, nggak bisa dipukul dan segala macam itu. Saya ngerasain jelas di kepala saya, dan dari jarak penciuman saya segini, saya ngerasain dia memang nggak bisa diapa-apain sih.
Nah, Lutfi bilang tadi katanya belakangan dia sulit mendapatkan pekerjaan. Dari visionnya Roy, Iya. ada kaitannya nggak dengan ilmu kebal yang dia punya? Dalam vision saya melihat memang ada kaitannya dengan ilmu kebal tersebut. Gitu. Ilmunya, cara hidupnya dia dengan istri orang, dan dia punya financial itu semuanya jalan sendiri-sendiri gitu, kayak nggak sinkron. Jadi dia udah dikucilkan, dia punya istri menikah dengan orang lain punya, kemudian juga ilmunya buat dia. Satu hal lagi ya, saya merasain ada ilmu di kepala Lutfi dan badannya, tetapi dia cenderung ingin bunuh diri. Iya, Betul begitu Mas Lutfi? sering kali. Saya melihat dalam mata batin saya minum racun serangga, racun tikus. Iya, racun tikus. Jadi Racun pernah tikus. dilakukan tuh percobaan bunuh diri? Pernah, udah 2 kali. Beberapa kali. 2 kali. Yang memacu ingin bunuh diri sebenarnya karena omongan orang kan, Iya, karena kamu tuh ini itu dan nggak punya, maksudnya maaf mungkin ekonominya seperti itu, terus kemudian Soal status sosial. status sosial. Karena itu tadi susah dapat pekerjaan, Iya. jadi Iya. pasti ngaruh ke finance kan. Kalau dan orang saya tuh pemarah, emosional. Ya? Saya suka pemarah, cepat Pemarah? emosi. Soalnya Dikit-dikit semua yang emosi. dijalanin sama Mas Sus tuh kayak auranya tuh kayak negatif semua gitu nggak sih? Iya, negatif. Biasanya kalau lagi emosi seperti itu sebabnya karena apa Mas? Tersinggung. tersinggung. Omongan orang. Sampai sekarang pun masih tersinggung Iya. karena saya melihat, ya saya lihat juga di dalam pikiran saya karena penyebabnya itu gitu, mempunyai hubungan terlarang dengan istri orang, kemudian diketahui banyak orang, jadi rasa bukan malu lagi, rasa hukuman sosialnya itu lebih gede. Dia menjadi lebih terbebani gitu loh. Iya. Jadi Ilmu. karena dia punya ilmu gaib, ilmu kebal, dia akhirnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara dia punya tanggung jawab yang juga merupakan istri orang. Orang lain melihatnya jadi sebelah mata, akhirnya jadi emosional. Betul. Dan saya tuh sering difitnah-fitnah juga sama orang-orang. Makanya saya pikiran saya tuh cuman mati aja lah, daripada saya hidupnya kayak difitnah-fitnah, ditakutin sama orang. Jadi menurut Mas Lutfi kalau mati masalah selesai. Iya, Itu kayaknya gitu. bukan cara yang baik ya bagi saya. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Jangan pernah bunuh diri apapun alasannya. Bukannya saya Iya. tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Malahan menambah kesedihan bagi orang yang ditinggalkan. Dan belum lagi ketika di alam yang kita nggak pernah tahu Pertanggungjawabannya di bertanggung sana. jawabannya di sana. Karena manusia kan nggak punya hak ya, Yes. mengambil nyawa maupun nyawa Betul sendiri. sekali, Bay. Oke, ini kalau dilihat Roy, ilmu kebal yang dia punya, apakah memang masih aktif, masih bisa digunakan, atau gimana Roy? Saya butuh ke sana. Saya ingin menerawang Mas Lutfi. Saya masih mencium dan melihat di sini masih ada ilmu aktifnya. Jadi ilmu kebalnya masih aktif dan ilmu kebal ini juga bisa menyakiti dia dan bahkan menyakiti orang lain ya. Iya. Aduh, soalnya saya ngeliat di sini, wah gawat nih, dia nggak bisa kontrol emosinya. Iya benar. Kayak begitu, Benar. kayak Yang diterpancing. seekor macan keluar dari kandangnya. Siapa Iya. Saya merasakan juga. Aduh, dia sampai umur segini dia masih belum move on dari masa lalu yang bully, Sakit hatinya, sakit hati. dendamnya, belum bisa maafin itu ya. Iya, sampai sekarang pun kamu masih dibully di media sosial Iya, sebagai iya. hukum sosial. Iya benar. Oh, ini berarti hukum sosial. Saya tahu ini. Jadi Lutfi ini berubah karakternya Iya. karena
hukum sosial yang menekan dia. Iya seperti itu. Saya pernah mau mikir mau bunuh orang, tapi saya mikir lagi, kasihan, nggak jadi. Saya ngelihat dia ya, kayak saya ngelihat ada pedang, samurai, golok atau keris, semua yang berbau-bau benda tajam. Itu yang saya rasain nih. Iya benar. Ilmu kebalnya dia masih aktif loh. Oke. Ilmu kebalnya masih aktif dan dia masih menerima hukum sosial. Iya. Tapi Roy, ini yang mau saya tanya Roy. Roy menggambar sosok yang menyeramkan. Iya. Sosok Otaknya pria. keluar, matanya keluar juga. Ada kaitannya nggak dengan Mas Lutfi? Jujur, ini ada kaitannya. Iya. Kamu jujur Des, kenapa saya gambarin orang disable apa namanya? Orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang disabilitas dan mata keluar dan otak berantakan, kan kamu tahu itu sebenarnya. Tangannya cuma satu. Tangannya cuma satu lagi. Ini apa maksudnya Mas Lutfi? Saya kurang tahu lah ya. Saya nggak Pernah lihat sosok seperti ini? Nggak pernah. Tapi saya yakin kalau Mas Lutfi kehilangan akal sehat, dia tuh kayak bisa berubah jadi orang yang kejam dan mukulin sampai potong-potong. Iya. Jadi Roy Bagian. melihat kalau Oh, ini diterusin akan ada sosok korban yang bisa menjadi seperti ini. Iya. benar ya. Berarti kamu ada keinginan motong-motong Iya, badan iya. orang ya? Iya. Mutilasi gitu. Oh my God. Saya mau pingin Hmm. Oke. Saya Mungkin gak sih amarah, emosi, dan pikiran sampai pengen bunuh diri itu karena yang tadi diisi di mimpi. Terus kayaknya banyak cincin-cincinnya juga yang kayaknya nggak mungkin kosong Terlalu juga banyak nggak sih? jimat Kamu di ngeliat badan. cincinnya juga ya? Iya. Dengan gestur dengan tangan seperti ini juga dia merasakan penolakan sebenarnya kan. Iya. Dan Ini ngerasa gestur Iya. defensif sih. Iya, seperti itu. Karena dia memorize dia punya masa lalu gitu loh. Dan kita kan sekarang lagi membaca dan membongkar, jadi lebih ke arah dia bete secara dia sendiri. Iya. Mas Lutfi tapi yakin datang ke sini untuk lepas ilmu kebal yang pernah dipunya? Yakin banget. 100% saya yakin. Saya sengaja datang dari jauh-jauh untuk ketemu Bang Roy, suruh melepas ini. Dari mana sih kalau kamu boleh tahu? Saya di Istri, keluarga ada di mana? Hong Kong. Jadi Mas di Kalimantan, keluarga di Hong Kong. Saya sering pergi, pulang pergi. Oh dia jadi dia bolak-balik Bolak-balik sama Hong Kong Indo. Kadang di Taiwan. Oh kadang di Taiwan, tapi lebih banyak di luar negeri. Iya. Dan dia datang ke Jakarta yang benar-benar mau ngelepas semua. Iya. Iya, dia datang ke Jakarta mungkin bermaksud melepas ilmu Melepasin, kebalnya yang membuat ilmu kebalnya jadi bumerang sendiri. Bahkan juga cincin-cincin gaibnya, Iya. Saya ngelihat itu negatif semua. Digabung sama emosi dia sendiri, secara psikologis dia itu udah tertekan. Saya dapat di bawah pohon beringin di Iya. Saya butuh glove ya. Kamu mau pegang nggak, Pak? Juga. Really? Iya. Kamu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu nggak, Roy? Ada sih. Saya ngeliat ada sesuatu di bawah pohon beringin di Hong Kong. Hong Kong? Angin ribut kan. Jadi pohon beringinnya tumbang. Ini di bawah pohon beringin. Di akarnya, di bawah akarnya. Baiklah. Kalau cincin-cincinnya boleh saya lihat gak? Boleh. Tahu nggak sih efek dari banyak jimat dan emosi yang tinggi jatuhnya Akhirnya clash. jadi kayak clash gitu. Oh ya bisa gitu ya, tabrakan satu sama lainnya. Pasti. Ya, pasti dong. Itu dapetnya dari tempat yang beda-beda tuh, Mas. Iya. Ini nggak apa-apa. Oke. Ini dipakai terus menerus. Iya. Ini dipakai terus menerus. Iya. Di bawah aja, jarang dipakai di bawah.
Untuk apa biasanya dibawa? Gunanya buat Cuma apa? saya untuk biasa aja, nggak ada guna apa-apa bagi saya. Untuk Pakai aja gitu. dipakai biasa aja. Kalau cincin-cincinnya Nah, cincinnya juga biasa punya, nggak juga diisi. nggak diisi. Nggak tahu lah. Kenapa nggak diisi tapi dibawa-bawa? Ada satu yang diisi. Diisi untuk apa tuh? Wakilnya tujuannya supaya Jaga badan, jaga Kodam keselamatan. gitu ya? Oke, baik. Saya itu orangnya rada-rada skeptik gitu. Agak sedikit skeptis sedikit ya kalau nggak ada bukti itu saya terlalu. Iya. Kalau misalnya ini saya copotkan dari badan kamu, kamu masih kebal apa tidak ya? Ya mungkin tidak lagi. Oke, berarti ini nyantol ke cincin tangan kamu, berarti kamu kebal. Kalau ini nggak ada di tangan Kalau kamu. bagi saya, ya kalau ini dicopot, kebal atau tidak, ya mungkin masih kebal. Karena dia udah menempel di badan. Oke, kita buktiin. Boleh, silakan. kamu Kalau yakin? kita Bro? nggak ada bukti kan, cuman ngomong kosong doang kan. Sure. Ya, really. Ini udah aku copot nih ya. Iya, boleh. Ini Dicopot, pun boleh dicopot. boleh. Apa masih ada Boleh. yang mau kebalnya? Masih, Yakin mas? iya yakin. Gimana cara membuktikan ya? Bawa Karena sesuatu. saya udah diisi di badan. Itu Bawa satu apa? cincin belum dilepas. Ada satu Jadi susah. cincin ya. Udah, pelan-pelan deh. Oke. Oh udah kelepas? Sudah lepas ya? Oh bagus, dilepas. Oke, barang-barangnya apa yang mau dibawa? Saya takut. Ya ambil ya. Silakan, Mas Iya, Lutfi. oke. Dia bakal nyoba sendiri. Aku minta. Kamu mau coba Enggak. nusuk dia? Enggak. Are you sure? Iya, no. Why? Karena dia udah lepasin jimat-jimatnya. I don't know, is he still kebas? Tapi dia punya ilmu kebal dan dia Enggak. he's really sure about. Too risky. No. No, Yes, No. really. yes, Yeah. yes. Be my guess. Oh no, thank you. Mau nyoba ngegolok orang, I don't. Aduh, no, that's not a good idea. Oke, Oke, ini ritualnya ya. ada apa aja ini mas? Boleh jelasin nggak? Ini telur. Ini kemenyan. Ini minyak untuk kebal punya. Minyak kebal. Wow. Berarti Kemenyan sebenarnya kalau secara logika sumber kekuatannya tuh di ritualnya ya, bukan di barang-barangnya ya. Iya ini dilepas Gitu, semua Mas. soalnya. Iya, iya. Belum di. Itu ada Katanya diisi di badan. apa? Iya, isi di badan ya. Kalau ini dilepas kamu melihatnya aman nggak? Dia masih punya ilmu itu atau? Iya, setiap kali beberapa episode kayak aku selalu bilang, we never know. Selalu ada. Ada yang masuk ya? Iya, ada yang masuk nih. Gelombangnya kok beda ya? Ada tempat itu gak apa namanya cucukan? Cucuk. Dicucuk di mana gitu biar nggak. Dia mau ditusuk di. Ya, Perlu ada ini tempat untuk menusuk pasang dupanya? Ada nggak? Sebentar saya pegang dulu ya. Iya. Mohon maaf, saya berbicara dengan siapa sekarang? Dengan Dato. Dato. Mau apa kamu di sini? Kenapa cucu saya dibawa ke sini? Cucunya dibawa ke sini. Dato yang selama ini ikut ada di badan cucunya ini ya? Iya, Untuk ngejaga dia, ngelindungin dia. iya. Tapi cucunya bilang susah untuk mendapatkan rezeki. Ini ada kaitannya dengan Dato. Dia jadi emosional temperamen. Ini Dato yang bikin cucunya seperti itu. Cucu saya cuma jaga dia. Karena dia banyak orang yang nggak suka sama dia. Kalau cucunya Dato mau Dato pergi, Dato bersedia.
Itu tergantung dia sendiri. Kalau dia memerlukan saya, dia panggil pasti saya datang. Takut ya saya kalau ada pisau. Kira-kira dia akan nyerang penonton nggak ya? Aduh, saya lihat. Tenang penonton, jangan ketakutan. Itu kasih energi buat dia soalnya. Jangan panik kuncinya. Loh. Oh. Serius? Jangan diapa-apain. Dato, kami mohon maaf. Dato, kami mohon maaf. Jangan diapa-apain penonton kami ya. Mohon maaf ya Dato. Ada kamu harus keinginan dia apa ya? Dia harus Kenapa mau dia kenapa Dato? saya minta air kembang juga. Saya tidak suka sama dia. Kayaknya Di hatinya dia ketawa. saya tahu dia tidak percaya dengan ini, kemudian meremehkan, underestimate, dan dia jadi kayak mau Gak suka, tersinggung. Coba aja kamu, siapa, aku nggak ngerti namanya siapa. Tapi kamu nggak meremehkan dia kan sebenarnya? Nggak ya? What is he doing? Dia nggak suka api. Dia nggak suka. Apinya dimatiin semua. Ular kamu kenapa ikut-ikutan? Keluar. Hah? Ular saya melindungi diri saya. Kenapa ular kamu ikut-ikutan? Dia yang menjaga saya. Dia ngeliat Siti Jasmia, Roy. Iya, Siti Jasmia. Saya ngerasa bertentangan sekali ya. Ingin hapus dan hilang, tapi malah ada kemarahan di diri dia. Dia nggak sadar kali, Roy. Iya. Dia jadi semarah ini. Sekarang kamu mau apa, Datuk? Saya mau cucu saya sembuh. Supaya pikirannya kembali tidak seperti orang stres lagi. Datonya mau meninggalkan cucunya kan? Kamu ingin ninggalin cucu kamu nggak? Kalau dia sembuh, saya akan ninggalin dia selamanya. Gimana mau sembuh ya? Orang diajak bunuh diri terus. Iya, dia yang bunuh diri ya. Jadi ini Datuk yang ngajakin yang punya badan bunuh diri ya? Bukan. Masih banyak di belakangnya. Itu yang jahat tuh. Dan Panggil dong. Macan putih belakang tuh. Panggil dong datang. Biar kita bisa lihat. Butuh golok samurai gak? Hmm. Wih. Dia mau pergi. Bagian yang menakutkan adalah dia nggak bisa kontrol dirinya. Dia bisa nyerang saya dan nyerang penonton. Roy. Kau memang kuat. Dia berusaha nyerang kamu ya, Roy. Iya. Tapi saya
Kau memang Jadi, kuat lihat. karena kamu orangnya suci. Kalau gitu Datuk pulang ya. Iya, Dato mau pulang, Ron. Datuk mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matanya putih loh. Si Mine. I have no idea. Oh, kayak matanya putih loh. Nanti itu sebenarnya sosok yang baik ya. Sosok yang baik. Saya Ada macam kerjaan. kalau ada datuknya, datuk yang juga itu ternyata membuat dia kebal. Kalau misalnya memang yang lain yang masuk, apa yang terjadi? Saya harus minta air kembang. Saya boleh minta air? Kamu memanggil sosok lain untuk masuk ke dia. Iya, si Iqbalnya saya nggak percaya ya, Lutfi. Maksudnya, tapi saya Sosok lain langsung masuk. sosok yang lainnya dimaksud Lutfi. Dimaksud Dato itu ada yang lain. Ada sosok di belakangnya Lutfi katanya, macan putih, terus yang Macan lain-lain. putih dan lain-lain. Yang saya tahu tuh ada 5 macam barang yang di belakang. Ada 5. Apa aja? Saya kurang tahu apa, karena saya nggak pernah lihat, cuma saya merasakan. Ada yang negatif, ada yang positif, yang suka menolong orang, mengobatin orang. Bisa dipanggil nggak? Kalau panggil gitu nggak bisa, kalau ngobatin. Kalau pas orang sakit memerlukan dia bisa. Itu yang baik, yang negatif. Baik. Kalau yang negatif itu Itu sukanya yang bikin ngamuk-ngamuk itu. ngamuk-ngamuk, suka kelahi, suka pukul orang. Tapi jarang sih pukul orang ya, cuman emosian. Emosian. Iya, emosian. Baiklah, saya akan mencoba menetralisir dan kemudian saya akan mencoba kembali apakah emang ini takdir kamu Iya, atau bukan. Jadi ketika saya bantuin bersihin, Mm-mm. kalau kamu masih punya jalan kebal, berarti ini takdir kamu. Sampai akhir hayat kamu mungkin kamu akan punya ilmu ini. Mm-mm. Tapi mungkin yang saya bisa kurangin, tolong jangan emosian. Iya, iya. Kamu bisa nerjang orang secara random, Iya. secara brutal seperti itu. Oke, baiklah. Mas Lutfi hilangin dendam ya. Iya. Sebenarnya dia orang baik ya. Iya, kelihatan dia niatnya besar banget kok datang ke sini ke Jakarta. Mau untuk kebaikan tujuannya. Kasihan loh nih sebenarnya. Saya merasakan energi sedih. Karena dihina di Dia nangis. Sedih. iya, ada hukuman sosialnya. Saya nggak tahu ya, saya bisa melawan takdir apa enggak. Oh, Tapi apa jadinya kalau misalnya saya balik lagi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dan saya cuma jembatan saja. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu ini akan melawan takdir kamu apa tidak. Kalau ini masih terjadi ilmu kebalannya, berarti ini sudah dinetralisir loh, Ran. Terus kamu mau coba dia buktikan lagi?
saya nggak bisa ngelawan takdir, berarti kamu harus hidup sampai seumur hidup dengan ilmu kebal yang seperti itu. Tapi kalau saya berhasil, berarti itu akan berdarah. No. Udah. Berdarah. Oke. Jangan. Udah. Berdarah. Berdarah. Tisu. Ini kalau diterusin bisa berdarah beneran. Ini baru sedikit doang. Berarti udah dibuka. Terima kasih banyak kalau gitu. Saya tidak usah terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tutupin ya. diri kamu sendiri karena kamu orang baik. Ditutup pakai tangan aja. Di dep. Ah, Dep. tempel gitu ditekan. Kesimpulan saya adalah Mas Lutfi Iya. itu punya jiwa baik. Dan ternyata ilmu kebalnya luntur. Ini perlahan akan hilang semuanya 100% ya, Roy. Hilang dong pasti. Apa yang harus dia lakukan supaya Ini sayang benar-benar saya mau bersih? buang nih. Hah? Ini yang buat saya sial dan ini. Itu kan sebenarnya kebalnya ya. Iya, Dengan ini yang ritualnya ya. paling ganas ini. Tidak bisa dibakar yang ini. Nggak bisa dibakar. Kalau dibakar dia jadi kayak kalau saya bakar ini dia akan masuk ke tempat yang lain. Jadi dia Tetap nggak ada bisa di situ, diapa-apain. tapi disimpan. Iya, disimpan, disita. Di situ. Tidak ada yang boleh gunain. Iya. Berarti sudah ini ya apa namanya? Kan kita udah berbagai macam coba Iya, ya. iya. Ternyata pas copot nggak ngaruh tuh cincinnya, dia masih kebal. Setelah dicipratin ini, ternyata dia berdarah. Setelah netralisir sekarang Iya. air luntur pelan-pelan. Mudah-mudahan sih ini Mudah-mudahan juga bisa melunturkan emosinya Mas Lutfi Iya, ya. emosi Tadi yang meledak-ledak. Sosok-sosok yang di belakangnya Roy, gimana caranya supaya nggak mengendalikan Lutfi lagi ke depannya? Sebenarnya sosok-sosok yang lain lebih serem-serem sih, lebih brutal. Nggak pengen ngajakin dia mati. Sebenarnya sosok-sosok yang lain lebih serem-serem sih, lebih brutal. Nggak pengen ngajakin dia mati. Please jangan lakuin ya Lutfi. Iya, iya. Saya tidak berani menjamin apapun. Iya. Dengan Mas Lutfi datang jauh-jauh ke sini, kami yakin Mas Lutfi adalah orang yang baik. Dan setelah netralisir, mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik, mampu mengendalikan emosinya, dan justru menggunakan energinya untuk menyusun rencana ke depan bersama keluarganya. Ya, bukan malah menyimpan dendam atau sakit hati. Terima kasih Mas Lutfi. Ada lagi terakhir mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Farah yang mau disampaikan? Saya mendoakan aja semoga Mas Lutfi ke depannya bisa baik-baik aja setelah ini, semakin maju, semakin sukses, dan ngelupain Terima kasih. kata-kata orang yang pernah jahat sama Terima Mas Lutfi. kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Kami harap yang terbaik buat Iya, Anda. iya. Selamat malam. Ya, semoga. Janganlah hidup seperti duri yang tajam, yang justru akan menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Neva. Selamat malam Neva. Malam. Apa yang mau Mbak Neva ceritakan? Saya akan menceritakan kisah hidup saya. Saya seorang mahasiswa. Pekerjaan saya sebagai seorang pedagang, dan saya juga punya pekerjaan sampingan. Yaitu? Eh, Anda keberatan mau cerita atau?
Iya. Oke, boleh kami tahu kenapa keberatan untuk cerita? Mohon maaf, saya tidak bisa memberitahukan pekerjaan sampingan saya. Oke, baik. Kami tidak akan mendesak Mbak Neva untuk cerita pekerjaan sampingannya. Tapi apa yang membuat Mbak Neva datang ke sini? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Mbak Nevanya, kayak dengerin siapa yang ngomong dulu. Ngeliat kanan terus, lihat kirinya Mbak Neva terus. Ada yang bisik-bisik ke Anda kalau Anda merasakan sesuatu atau gimana sebenarnya? Iya. Dia lihat ke kanan terus. Dari Baru tadi dia- sini iya, terus ya, ini terus matanya? jawab. Mbak Neva, sebenarnya ada cerita apa ya yang mau disampaikan? Tentang apa? Apa yang membuat Anda datang ke sini malam ini? Iya, saya juga mendalami ilmu hitam untuk menarik pelanggan. Anda usaha berdagang, Ya, bisnis makanan, ya betul. bisnis makanan. Jadi ilmu hitam untuk mendatangkan pelanggan di usaha dagang makanannya. Betul sekali, Mas. Semacam pengasihan, pesugihan, Ya, penglaris. bisa dibilang gitu, Mas. Untuk Oke. menarik perhatian orang. Untuk menarik perhatian orang. Iya. Bentuknya itu kayak jin atau sesuatu yang dicampur di makanan atau Jimat. jimat Ya, Jimat. yang ditaruh di tempat lokasi usahanya Mbak Neva. jimatnya itu Di badan. Selalu dibawa. ada yang dibawa, ada juga yang disimpan di rumah, Mas. Oke, Mbak Neva, kami harap Mbak Neva bisa tenang dulu, ya, bisa fokus dulu. Karena dari tadi juga benar kata Farah, matanya langsung ngeliat ke kiri sebelum menjawab. Setiap mau menjawab seperti ragu-ragu, ada yang menahan. Oke, Mbak Neva, lalu apa tujuannya datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengusir sosok yang selalu mengikuti saya, Mas. Dari tadi Anda merasakan ada yang mengikuti memang? Iya, betul. Saat ini juga ada. Iya. Bentuknya seperti apa? Sosoknya itu besar, tinggi, dan menyeramkan, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan sosok itu bisa hilang malam hari ini dan Mbak Neva juga baik-baik aja. Dan kami harap nanti Mbak Neva bisa menceritakan semuanya dengan gamblang ya, dengan jujur, terbuka semuanya. Sehingga nanti Roy Kiyoshi juga bisa membantu Mbak Neva ya. Kami akan langsung ajak Mbak Neva untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Neva. Dengan tanggal lahir 6 Mei 1996. Saya melihat dari mata batin saya adanya sosok yang menyeramkan di tubuh Neva. Sosok ini menyukai dan sudah lama berada di tubuh Neva. Saya melihat adanya suatu ambisi yang ingin diraih oleh Neva. Saya merasakan karena kehidupan yang sulit, Neva rela melakukan apa saja untuk tujuannya. Akibat perbuatannya yang bekerja sama dengan makhluk gaib, kini ia mengalami ketakutan yang sangat parah dan teror makhluk halus. Saya melihat sosok tinggi, besar, dan menakutkan, bermata warna merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Neva dengan tanggal lahir 6 bulan 5 1996. Neva merasa sering diganggu oleh sosok gaib.
Saya juga terus terang ceritanya belum dapat utuh, Roy. Karena dari tadi cerita yang disampaikan sepertinya terputus-putus. Neva seperti ketakutan, ada yang datang di sisi ke kirinya, tapi saya nggak tahu. Jadi yang saya tangkap adalah Neva merasa terganggu dengan hadirnya sosok gaib dan ingin menghilangkan sosok itu malam ini. Oke. Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Iya, saya ngeliat juga dalam gesturnya, dalam mata batin saya ngeliat ada ketegangan di Neva. Saya rasa jangan begitu tegang kali ya, karena kan kita tidak menjudge juga. Iya. Dari tangannya, gumpelan tangannya juga mempunyai energi yang saya lihat di sini. Ketakutan yang luar biasa. Betul. Saya harus lebih dekat lagi dan ya. Tadi Neva bilang menggunakan penglaris juga gitu ya? Ya, menggunakan penglaris ya? Iya. Oke. Saya lihat Neva ada yang janggal di sini. Mbak Neva gunain penglaris untuk pemandu lagu di klub. Apakah itu benar? Iya, Kak Roy. Itu usaha sampingan yang tadi nggak Tadi bisa diceritain. usaha sampingannya katanya dagang makanan. Dia ada jiwa ketakutannya. Tapi kita nggak menjudge Mbak Neva kok. Saya hanya membaca dalam pikiran saya kalau kamu pemandu lagu dalam satu klub dan menemani tamu. Bener begitu ya, Mbak Neva? Benar. Menemani tamu memandu lagu. Tapi di balik kepolosan dan ketegangannya, saya ngelihat ritual yang mencekam di diri Neva. Ada ritual? Di balik badannya ini tuh saya ngelihat ada, kalau lihat dari sini tuh kayak ada dua kepribadian, yang satu serem, yang satu lagi tuh ketakutan. Dan saya ngerasa ada makhluk halus yang hadir di sini yang menghantui Neva. Sosoknya tinggi dan besar. Iya, persis seperti yang dia tadi sempat bilang. Kamu juga ngeliat itu ya, Roy? Ngeliat. Aku tahu kenapa penyebab malu dan takut kan. Aku nggak akan juga buka maskernya karena aku ngerasa kamu takut saya bongkar kerjaan sampingannya. Itu kan. Bener kan? Iya, Kak Roy. Tuh. Jadi berarti yang makanan tadi bohong. Benar, Mbak. Tapi pemandu lagu itu sampingan saya. Jadi tetap usaha makanannya ada dan pakai jimat juga di sana. Iya. Ya, lalu usaha sampingannya pemandu lagu, pakai juga buat dirinya. Oke. Tapi mahasiswi juga. Iya. Saya melihat banyak korbannya yang udah di krek gituin, dicantelin ya. Jadi saya ngerasa Neva ini pun antara dua nih, saya kasihan atau simpati. Maksudnya banyak korban yang diambil hartanya, dikeruk, diporotin begitu. Betul. Atau Demi korban- alih-alih rezeki instan, lalu menggunakan jimat atau amulet-amulet khusus untuk memperlancar kerjaan sampingannya itu sebagai pemandu lagu. Dan ternyata memang benar hokinya dia bertambah-tambah, rezekinya dia bertambah-tambah melalui jalur instan yang gak halal dengan black magic. Itu yang bisa saya jelaskan ya, karena dia itu kelihatan sekali dari tata bahasa, verbal, intonasi, semua itu jelek banget. Takut sebenarnya. Ya, jadi itu membuat dia jadi kayak terbata-bata menceritakan itu. Karena dia ngerasain pekerjaan yang sebenarnya dia sendiri malu. Jadi yang dia lakukan di situ juga sebenarnya Mbak Neva juga merasa itu tidak benar. Jadi ya apalagi ditambah menggunakan penglaris dan jimat ya. Iya. Itu dapatnya dari mana Mbak Neva? Jadi waktu itu ada teman saya ngajakin ke dukun.
dukun itu ngasih jimat. Dukun itu ngasih Tiba-tiba jimat. datang langsung ngasih atau gimana mau? Jadi ke rumahnya, Aha. terus nanti teman saya ngomong ini dia mau buat narik perhatian orang, jadi dukun itu ngasih jimat tapi melalui ritual. Jadi jimatnya ada wujudnya nggak? Ada wujudnya. Ada bentuknya. Aduh serem deh sebenarnya. Saya ngelihat sosok yang aneh banget, tinggi, besar, dan ada semacam bentuknya seperti itu. Kamu gambar sosok yang menyeramkan ini kenapa, Roy? Saya melihat di mata batin saya ini dia yang menjalankan misi untuk mendapatkan pelanggan. Jadi bisa dibilang ini adalah teror sekaligus teman. Gitu. Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya? Ada kaitannya dengan jimat yang dia punya. Saya sih berharap Mbak Neva jangan tegang, karena semakin tegang auranya hancur. Tahu nggak kalau misalnya kita tuh punya semacam aura nih, kita akan berubah-ubah setiap menit, setiap detik auranya. Nah saya ngeliat auranya dia tuh warnanya udah abu-abu, udah merah, hitam, grey lagi, merah lagi. Terus saya rasa yang temennya itu tuh yang ini nggak akan menyerang kita langsung kok gitu. Jadi mbaknya juga nggak usah terlalu takut dan tegang, karena tidak akan juga membahayakan kita sih. Itu yang menyebabkan verbalnya dia, intonasinya dan gesturnya semuanya. Terutama eye contact ya, matanya. Eye Dari contact tadi juga, lihat ke kiri terus, Roy. Ini Eye kenapa contact. ya? Ada sesuatu yang ada di sebelah kanan saya, sebelah sini atau? Ya ada sesuatu makhluk yang di sebelah sana. Cumanya memang dia kendala, sulit untuk menjelaskan seperti apa dan gimana. Oke. Ya, saya membantu jelasin bahwa ternyata memang si Mbak Neva ini punya teman sekaligus teror. Soalnya dari tadi setiap pertanyaan dari Bayu juga dia tuh kayak dengerin dulu 2 detik baru dia jawab gitu. Kayak minta persetujuan. Saya boleh nggak jawab ini? Iya. Gitu. Iya. Iya. Setakut itu gitu. Iya, setakut itu gitu loh. Dan teror-teror ini akan berhenti kalau dia ngerasa nyaman. Jadi sebenarnya ke aura diri sendiri dulu ya. Kasihan sih. Atau nih, makanya pilihin deh antara rasa kasihan atau simpati harusnya. Saya harus bersikap apa? Saya merinding sih. Ini serem kalau misalnya memang kamu juga ngelihat sosok ini ada di sebelah kanan atau di sisi kirinya Neva, terus mengarah ke sini. Tambah lagi tadi kamu bilang sering melakukan ritual yang menyeramkan, walaupun saya belum tahu ritualnya seperti apa. Serem sih. Berbulu. Berbulu, ya berbulu. Ada di sekitar, ada yang ngerasa aneh? Penonton, baik-baik aja? Yang di pojok? Baik-baik aja ya? Mbak nggak usah takut lagi sebenarnya sama Roy Kiyoshi, sama saya maksudnya. Saya tuh, aku baca pikiran Mbak Neva gitu loh. Kamu takut banget kalau identitas kamu dibongkar, ya kan? Tapi saya tidak akan melakukan itu sih. Benar nggak? Tapi mudah-mudahan si Mbak Neva kalau misalnya mau dibantu berani untuk mengungkap semuanya di meja kejujuran ini biar bisa tuntas juga gitu, jangan ada yang disembunyikan. Ini makhluknya. Serem banget sih. Ini kuku-kukunya dan berantakan semuanya. Gitu. Aku jujur ya, lihat Mbak Neva menyembunyikan banyak hal. Kelihatan dari sih. Statement ya, dari ya kan, kelihatan kan?
Statementnya, Dari terus apa lagi? statementnya, Ren? dari ada barang yang ditutup-tutupi. Apakah membawa sesuatu nggak hari ini? Iya, Apa itu? ada di belakang. Boleh saya lihat nggak, Mbak Neva? Saya izin dulu. Boleh. Oke. Apapun yang dibawa, keluarin semuanya ya Mbak ya. Jangan ada yang disimpan ya. Saya jadi ngeri. Saya butuh Silakan diambil. ambil lonceng. Ya, makasih. Ini jimatnya Jadi besar ternyata. Ini serem banget ini sih. iya. Jadi di dunia malam Ladies Companion banyak saingan pakai jimat. Kamu kan juga sebagai DJ banyak saingan. Pernah ada yang nawarin pakai jimat nggak? Pernah? Terus diambil. Enggak. Kenapa? Karena aku tahu resikonya bakalan berat. Beratnya maksudnya? Beratnya pasti ada sesuatu yang harus kita bayar, entah itu di kemudian hari lah pasti ada. Dan sebenarnya memang di dunia entertain ya Iya, hal iya. itu tuh lumrah. Ada DJ yang pakai nggak? Ada. Siapa? Oh nggak bisa disebutin dong. Oh ya oke. Roy, gimana kamu ngelihat benda-benda jimat yang dikeluarin Neva ini? Seperti yang saya bilang ya, saya ngerasa ada dua kepribadian, bukan kepribadian ganda, tapi ada dua sisi. Satunya yang serem, ini yang saya bilang serem nih. Saya juga belum, saya juga kehilangan akal dan ide sebenarnya ini darknya kemana gitu. Karena saya kan tipikal yang menyerap ya, bukan mempengaruhi, lebih menyerap emosi orang. Karena dia berantakan, juk. Jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu. Karena dia berantakan, juk. Jadinya saya lihatnya juga agak ngedar-dedor gitu. Tapi kalau saya bisa menduga ini adalah sisi kepribadian dia yang aneh untuk ritual dapetin customer. Boleh dibuka Mbak Neva? Lantai pelan-pelan. Ini biasa digunakan untuk ritual ya? Iya, betul. Bener. Kalau dibuka dan melakukan ritual di sini, biasanya nggak akan terjadi apa-apa kan? Enggak. Oke baik. Silakan. Kamu mau buka nggak, Kor? Ntar aku yang laris. Bagus tuh. Nggak, soalnya Bahkan yang punya. kalau dia yang ngelakuin, itu kan kayak ngasih makan. Kalau orang lain yang ngelakuin, siapa tahu justru Boleh dibuka. Boleh. Coba Boleh, buka. Nggak bakal kenapa-napa. Bayu takut. No. Tolong. Yang ini? Duduk dulu. Pilih aja. Pilih aja, enggak, aku nggak mau buka Chris. Udah apa? Biji selasih. Selasih. Are you sure kayak telur kodok? Itu apa ya Mbak, biji-bijiannya? Telur. Telur? Telur apa? Telur kodok ya? Iya, betul. Hah? Iya ya. Kayak biji selasi ya, tapi Bukan itu selasi, telur. Bu. Jangan dimakan. Kalau yang ini apa ini? Enggak. Enggak. Kamu No. Orang buka. kamu nggak ngerasain apa-apa kan? Yang pasti sih aku tahu itu pasti energinya gede banget. Bukan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukanya pelan-pelan. Ditaruh aja sih, Far. Ditaruh di sini.
warna hitam tuh apa ya? Gimana? Di dalam itunya. Ada sesuatu di dalamnya? Ada. Kodok ya? Kodok. Hidup. Hidup. Tunggu, ini ritual pemanggilan arwah ya untuk penglarisan. Jadi harus pakai ginian. Iya, Kak Roy. Aduh, ini setiap malam Jumat udah berlangsung beberapa puluh tahun gitu ya. Udah lama ya? 2 tahunan. 2 tahunan. Oh my gosh. Dan inilah sisi lain dari kerjaan sampingan ternyata adalah pemandu lagu dengan telur kodok dan hewan itu. Dengan kodoknya. Saya nggak tahu tuh mau diapain, tapi saya rasa ini negatif sih. Pantesan ya yang datang model-model yang bentukannya serem-serem gitu. Dan itu makanannya. Dan itu makanannya. Kamu makan? Iya. Telurnya dimakan juga. Tapi saya penasaran deh. So I try it. No. Really? Aduh, jangan dong, Roy. Is that suka real gitu or sih, fake? suka nyoba-nyoba dan aduh. Can I taste it? Like, seriously? Dia makan telur kodok itu supaya ngasih makan ke sosok gaibnya loh. Dan itu pasti rasanya amis, Roy, gak kodoknya enak. ada di dalam situ. Dan ada yang induknya dalam Oh my situ God, yang no punya way. telur. Ini udah masuk beberapa arwah-arwah gentayangan ya ke sini ya. Di sini ada, saya melihat tinggi besarnya malah masuk ya. Masuk ke dalam Neva nih sekarang. Iya tuh. Saya masih kurang lihat itu kodoknya dicium aja. Tadi dihirup-hirup. Tapi abis kayak dihirup-hirup tuh cium-cium. dia kayak ngunyah sesuatu gitu loh. Kayak punya sesuatu gitu. Matanya selalu situ arahnya. Coba Dan deh, ini Far, jatuh. kamu kain itu deh, kain hitamnya. Kayak ini tapi yang ada kodoknya. Dibuka. Tarik gitu. Seriously? Masih ada. Ada. Saya minta kain hitam di sini. Ada, saya mau coba melakukan cara di mana kita akan ngobrol dari sisi yang gelap dulu ya. Apa jadinya ya kalau saya bunyiin lonceng? Saya ingin tahu tentang keberadaan. Kalau saya bahaya ya. Kamu butuh apa, Roy? Saya pengen masukin dia ke dalam. Saya pengen tanya-tanya dia di alam bawah sadarnya Neva. Iya. Lampunya turun nih. Siapapun yang masuk ke dalam badan ini, tolong kasih saya jawaban. Oh my God. Siapapun yang masuk di badan ini, tolong kasih jawaban. Panas! Panas. Panas!
di sini. Kenapa ada dua ya suaranya? Benar nggak sih? Ada teriak-teriak juga. Iya, iya bener. Ada suara lain. Ada suara lain kan? Heeh. Ada dua suara. Tuh. Tuh. Kayak kesakitan. Saya nggak tega. Itu yang masuk ya? Iya. Jiwanya dia kalau saya bunyiin terus dia jadi Kesakitan. kasihan dan kesakitan. Bisa dikeluarin nggak lo? Tuh. Itu suara apaan sih? Iya. Iya denger ya. Kayak angin tapi bukan angin yang terlalu jelas kalau itu angin. Gitu heeh. Iya. Aku merasa di badannya dia tuh yang tinggi besarnya datang loh. Masuk ke dalam Neva. Masuk yang punya badan ini. Tapi kalau diusir si Nevanya ini yang kesakitan ya? Iya, saya jadi ada dilema nih antara dua. Saya harus tega-tegain sih. Ada juga suaranya. Siapapun yang masuk di dalam tubuh ini. Saya kasihan loh sama dia. Tubuhnya dimanfaatkan sama makhluk halus. Mbak, Mbak Neva. 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 Mbak. saya minta bubuk suci. Bisa denger saya ya? Bisa lihat saya? Oke. Tenang ya Mbak Neva ya. Ini nafas. Kumpulin energinya. Butuh air putih? Mau minum? Mana kamu mau minum? Mbak Neva ini ya ini yang sisi yang kita lihat gitu. Jadi kita Ini yang ngambil benar. dua kesimpulan kalau ladies companion itu gini. Seorang Neva ini walaupun tegang dan diam, tapi sebenarnya kalau di sisi lainnya dia punya jiwa yang liar dengan keberaniannya dia makan hal yang gak wajar seperti ini nunjukin kalau misalnya emang
ya emang gitu. Tadi begitu dia Kepribadian makan lain. ini beda loh, Roy. Beda banget. Caranya ngomong, cara dia ngeliat, cara dia bergerak, gesturnya, Iya, itu beda. bener-bener beda. Beda. Gak seperti waktu kita ngajak ngobrol pertama kali. Beda. Dia Itu punya sisi dua. lainnya itu Sisi ya? lainnya itu. Lagi juga secara logika ya, nggak mungkin juga jadi pemandu lagu tapi dengan cuma diem dan tegang seperti itu. Secara logika nggak masuk Kontradiktif akal. ya? Iya. Itu yang saya maksud. Ini kamu usap-usapin yang di telur kodok yang kamu usapin di muka deh. Sekarang gantian kamu netralisir, hati-hati kena mata. Semuanya di mukanya digosok-gosok. Ya betul-betul. Nah kayak gitu-gitu. Hilangin deh. Dah. Jadi menurut aku ya, aku udah ngelakuin satu pembuktian bahwa ternyata memang si Mbak Neva mempunyai dua sisi, bukan kepribadian tapi dua sisi yang lain. Yang satunya ketakutan, yang satunya lagi benar-benar ya nunjukin jiwanya dia. Sisi liarnya Sisi itu. liar. Bukan liar sih ya, kayak sisi berani. Berani. Ya. Berani kayak gitu. Ya benar juga ya secara logika ya. Menemani tamu harus punya daya flirting gitu. Oh iya Gestur iya. untuk itu Keberanian kan. Harus untuk- keberanian iya. untuk. Kalau nggak gimana cara nemenin tamunya kalau nggak punya sisi yang lain. Iya kan, secara Ya, masuk logika akal sih. masuk akal kan. Iya. Itu yang saya lihat. Dan mudah-mudahan Krisnya ini bisa kami sita. Boleh disita ya? Boleh. Kenapa harus disita, Roy? Kamu lihat apa? Saya ngelihat Krisnya ini juga sebagai akar-akarnya nih, gitu, untuk memandu pria, mencari pelanggan, dan bahkan bisa ngancurin rumah tangga orang. Oke, jadi ini sebenarnya yang menggerakkan sisi yang satu lagi itu ya? Betul. Ini kuncinya di sini. Kuncinya itu. Tapi ada satu nih yang kurang. Aku ngerasa takut banget kalau dia nyari kodok dan telur kodok lagi itu. Itu bukannya sama Nah itu aja. akan tetap ngasih makan dan terus nempel berarti. Apa yang bisa buat dia janji sama kita dan kita percaya dia nggak akan ngelakuin itu lagi ya? Mbak Neva Iya kan? tadi bilang kan sering diganggu sosok gaib yang menyeramkan ya, seperti yang Roy gambar. Iya Iya, kan ya? betul. Nah itu datang karena ritual yang sering dilakukan. Hari ini Roy Kiyoshi sudah melakukan netralisir supaya sosok ini nggak datang ke dalam hidup Mbak Neva lagi. Tapi kalau melakukan ritual seperti ini lagi, meskipun ini keris ya udah disita, maka dia bisa balik lagi. Mungkin nggak di masa yang akan datang akan melakukan ritual seperti ini lagi? Saya sudah tidak ingin lagi melakukan ini, Mas. Artinya kalau kamu masih jalanin profesi kamu berarti nggak laku gitu ya? Itu resikonya. Gimana? Atau either yang dua opsi, yang kemudian adalah ninggalin yang satunya cari aman. Kerjaan sampingan ini tinggalin supaya aman. Pilihan lain ya cari pekerjaan yang gak butuh begini-ginian, yang lebih Karena aman. Kan tinggi banget kalau di dunia yang itu sebenarnya butuh eksistensi yang tinggi karena banyak yang baru dan regenerasi terus menerus. Udah sedikit agak kendor pun, kayak udah keriput dan tua pun, mereka jadinya nggak terlalu menarik lagi. Tapi toh kan Mbak Neva kan mahasiswi kan? Iya. Pastinya akan kerja dong habis kuliah. Iya. Tapi saya melakukan itu juga buat bayar kuliah saya, Mbak. Iya, berarti nanti kalau misalnya kuliahnya Ya. udah selesai, bisa dong lanjutin kerja yang Lebih ini ya. yang sesuai dengan jurusan yang sekarang diambil. Iya, Ya. insya Ya Allah. kan? Lagi pula melanjutkan kuliah sekarang kan maksudnya bisa menggunakan cara usaha yang lain ya, dengan sistem online seperti Betul. sekarang ini, apapun sepertinya bisa. Mudah-mudahan Mbak Neva mau memikirkan dan mempertimbangkan untuk
memilih pekerjaan lain yang akhirnya nggak perlu begini-beginian, Mbak. Ya kan, dari setelah kuliah selesai bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik mudah-mudahan. Amin ya Allah. Karena ternyata resiko yang dibayarin cukup tinggi. Iya. Iya kan? Bener. Mana tenang kalau diikutin sosok kayak gitu terus. Tadi Setiap ngomongnya Jumat gitu-gitu. punya kewajiban ini untuk Malam Jumat ya. makanin kayak gituan. Kalau setiap hari ada yang skip akan dihantui. Dan Akan Tentuin. dihantui. Dan itu bukan makanan yang lumrah untuk manusia makan. Betul. Jadi nggak boleh skip dia. Dia Iya, harus kalau nggak ya no choice. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen banget untuk stop berhenti ritual ini karena tidak sehat juga, dan terakhir mungkin juga supaya Mbak Nevanya cari yang aman-aman aja gitu. Far? Ya masih banyak pekerjaan lain, tapi kalau emang harus banget dijalanin menurut aku tanpa beginian rezeki nggak akan kemana kok. Apalagi niatnya baik kan untuk ngebayarin Bayar kuliah gitu. Rezeki nggak akan kemana, walaupun Iya. sedikit tapi nggak akan ada muncul gini-ginian, pasti lebih berarti gitu. Dan jangan terlalu cemas juga, bener kata Roy tadi. Kalau misalnya cemas auranya jadi kelihatan, bingung. Kalau misalnya confident kan tamu-tamu juga lebih enak ajakin ngobrolnya. Oke. Mbak Neva, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat malam. Kodoknya dibawa aja kali ya. Kodoknya nggak mau dibawa nih. Seseorang yang mempunyai ambisi itu baik, namun belajarlah melalui proses dan janganlah melalui jalan singkat demi meraih kesuksesan. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Lutfi dan juga Neva. Lutfi tadi memiliki ilmu kebal, bahkan dia melakukan memotong tangannya sendiri dengan golok tapi tidak mempan. Setelah dilakukan netralisir, dilakukan sekali lagi dan ternyata berdarah. Lalu kemudian Neva menggunakan penglaris untuk pekerjaannya sebagai pemandu lagu atau ladies companion di tempat karaoke. Gimana Roy, tanggapan kamu, Lutfi dan juga Neva? Seorang Lutfi dan Neva tuh dua orang pribadi yang beda. Kalau Lutfi itu cenderung untuk emosi dan menyakiti orang lain. Kalau Neva itu cenderung kayak pendiam, malu-malu, namun dalamnya sangat dalam sekali. Banyak pikiran-pikiran yang kusut. Ya mungkin ekonomi juga ya. Kita nggak pernah tahu tentang Neva. Karena saya juga curiga Neva itu mengalami kekerasan seksual pada masa kecilnya. Oh, ada itu? Itu yang saya lihat di kepala saya sih sebenarnya. Dan berbeda dengan Lutfi, masa kecilnya dia dibully. Jadi dua perbedaan seperti itu. Itu sih. Jadi pengalaman masa kecil itu justru bisa mempengaruhi karakter seseorang saat dewasa ya. Betul sekali. Tergantung mereka melihat masa kecilnya kayak gimana. Kalau mereka bisa move on, bisa lebih menghadapi itu sebagai motivasi, ya mereka bisa jadi orang yang bagus. Jadi lebih baik. Jauh lebih baik. Lutfi dan Neva. Kalau aku sih lebih simpati mungkin ke si Lutfi ya, karena dia adalah korban bullying yang akhirnya memilih jalan untuk jalan yang gelap gitu. Kalau Neva mungkin dia sebenarnya bisa memilih tidak pakai gitu-gituan, bisa dia punya jualan kan sebenarnya. Benar. Gitu sih. Iya sih, mudah-mudahan dua-duanya setelah dari Menembus Mata Batin malam hari ini bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ya. Amin. Terima kasih DJ Farah Terima sudah kasih, hadir Bayu. malam Terima hari kasih, ini. Roy. Sukses untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan buat kita semua.